Halo teman-teman, malam ini kita mau tur pakai nih VW Safari keliling Jogja. Kita mau bahas komplit apa sih nih tur pakai VW Safari ini. Langsung kita ikutin aja ya. Selamat malam Mas-mas, ada Mas Bagas dan Mas Andre. Selamat malam Mas dari Hendy. Sudut Klasik. Yes, Sudut Klasik. Makasih Jogja. waktunya sudah menyempatkan sejenak untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini Ya. di Gaspol 52. Gaspol Ini 52. Gaspol 52. Ini ada yang seru sih dari yang sudah-sudah gitu loh. Kita pengen membahas. Jadi Sudut Klasik punya namanya apa namanya? Klasik. Klasik Volkswagen Night Trip. Menggunakan VW Safari, puter-puter kota Malam malam hari. hari. Nah, ini kayaknya baru nih. Saya baru tahu ada kayak ginian gitu. Biasanya kan di sana ya yang di tempat wisata yang udah terkenal itulah ya. Mas Bagas gimana ceritanya? Gimana kok punya kepikiran bikin ini tur? Oke, Mas Hendy. Jadi singkat cerita aja ya. Jadi singkat cerita. Dulu tuh saya punya company ini, Sudut Klasik ini. Kita hanya fokus untuk jual beli sama persewaan. Volkswagen, Ah, VW khusus ya, khusus Volkswagen saja. Jadi persewaan untuk wedding, pre-wedding seperti itu, dan foto properti lah. Habis itu melihat perkembangan kok wisata semakin gayeng gitu kan, pasca pandemi ya. pasca pandemi, terutama pasca pandemi. Lalu kita berpikir lah, maksudnya mobil ini kalau hanya sekedar untuk hobi, eman-eman gitu kan, bahasa Jawanya eman-eman. Jadi kita berpikir gimana caranya mobil ini bisa terlibat dan menghasilkan. Salah satunya itu. Jadi kita bikin paket wisata. Jadi selain yang malam ya, kita juga jalan siang. Kita ke Kulon Progo, Kaliurang. Jadi gimana caranya Jogja itu rata bisa kita manfaatkan dengan kendaraan klasik ini. Ya. Lalu pasar udah mulai rame nih. Pasar udah mulai rame dari segala lini, tapi siang. Oke. Dan Kalau siang kan umum ya? Umum. Iya. Di Borobudur juga udah jauh lebih lama, hampir 4 tahun yang lalu gitu, mereka berdiri. Lalu kita berpikir, ini Jogja, kota Jogja ini kayaknya kok belum ada yang memanfaatkan. Maksudnya mungkin ada, cuman tidak terlalu fokus gitu loh. Akhirnya ini bisa jadi peluang. Kita ngobrol sama temen, waktu itu ada Pepeng sama Mas Dwi ya. Kita bikin sesuatu yuk, keliling Jogja, cuman beda. Gimana ini gitu kan? Akhirnya terbesit lah, kalau malam hari gimana? Karena memang belum ada. Setahu saya
saya juga searching, tanya-tanya ke teman-teman komunitas di mana-mana ya, klub-klub kayaknya hampir belum ada. Jadi perjalanan malam dengan VW Safari, dengan bundling fotografer dan lain-lain, kayaknya baru kita nih. Akhirnya nekat lah, nggak berpikir panjang, kita nekat. Sejak kapan tuh? Mungkin 3-4 bulan yang lalu ya, Mas. 3 bulan. Baru banget kalau yang naik trip. Tapi kalau untuk yang wisata yang siang kita udah hampir mungkin 6 bulanan, hampir 1 tahun lah ya. Untuk yang naik trip baru 3 bulan jalan ke 4 bulan. Itu saya akhirnya bikin teaser waktu itu. Waktu itu belum ketemu Mas Andre nih, belum ketemu. Jadi saya bikin teaser sama street fotografi di Tugu. Kita bikin teaser. Konsepnya kurang lebih kayak gitulah. Kita upload. Kok respon masyarakat kok kurang gitu kan? Responnya belum bagus nih. Akhirnya di pertemuan sama teman-teman yang kedua kita bahas, bikin ini yuk gratisan lah, semacam giveaway gitu ya. Jadi mereka kita naikin gratis, tapi nanti dengan catatan follow Instagram dan lain-lain gitu kan. Waktu di situ kita dapat, dan kebetulan juga, jadi nggak sengaja ada salah satu anggota FH Potret ya. Jadi salah satu street fotografi, tapi mereka sekarang sudah terfokus dan cukup besar. Itu FH Potret deketin, datang ke kita, penasaran mereka, apa sih ini gitu kan. Akhirnya kita ceritain bahwa aku punya project nih gini. Tertarik mereka tertarik. Akhirnya kita ketemuan sama pihak OFH, ada Mas Andre sama Habib waktu itu. Kita ngobrol. Bayangan saya pada waktu itu, mereka ini karena follower di Instagram cukup besar, bayangan saya mereka tuh mau bantu ngiklan gitu loh. Jadi kayak dia istilahnya endorse. Ya? Bayangan saya kayak gitu. Saya tanya nih, Mas, saya harus bayar berapa kalau memang ini mau diiklan? Mereka kaget. Maksudnya gimana, Mas? Loh, saya kira teman-teman ini mau bantu kita gitu loh buat pasarin. Oh enggak, Mas, kita kerjasama aja, bundling. Oh gitu, jadinya kita ketemu lah, ngobrol di situ jadi satu. Jadi kita jalan naik trip dengan bundling fotografer. Oke, ya. Jadi cakep. Ya serba nggak sengaja, tapi semua terkonsep sih, Ini rutenya kemana aja? Kita ada 3 pilihan, jadi ada short trip, medium, dan long. Itu sebenarnya pilihan itu di trip siang juga ada. Jadi kita mainkan itu juga. Kalau yang short kita start dari Tugu. Jadi kita meeting point di Tugu Jogja. Oke. Nah, kita nanti ke selatan, kita masuk ke stasiun Tugu. Dari stasiun Tugu kita masuk ke Jalan Malioboro, berhenti sejenak di depan Pasar Beringharjo dengan itu plakatnya di depan itu. Lalu kita akan ke selatan, titik 0 kita berfoto sampai ke Ngejaman ini, kembali ke Tugu Jogja. Itu yang short ya? Short. Yang medium? Medium kita tambah di Pakualaman. Oke, sama yang short plus ke Pakualaman. Nah, lalu kalau yang long kita sampai ke mana, Mas? Pelengkung Gading, kita ke selatan lagi, Panggung Rapia. Oke. Kita baru ke Pakualaman. Jadi jadi kalau kita bikin produk ini nggak asal bikin gitu. Kita pengen bahwa ikon-ikonnya Jogja ini terlihat. Ya. Filosofi ya, sumbu filosofinya. Jadi dari Panggung Rapia ke utara itu kalau bisa itu tuh terwakili dengan foto-foto yang klien dapatkan gitu loh. Jadi ibarat klien itu ngupload di media sosial, nggak usah dikasih caption atau apa, udah tahu kalau itu Jogja. Tahu bahwa ini Jogja nih. Itu yang harapan kita kayak gitu. Iya. Itu gimana caranya orang kalau mau reservasi tuh? Jadi selama ini sih kita iklan dari Instagram ya. Instagram, Facebook memang media sosial yang kita pakai, dan beberapa TikTok ya, TikTok. Jadi FH ini juga bantu untuk kita mengelola iklan, ngelola. Jadi ada admin di situ, reservasi lewat admin. Jadi kita nggak nongkrong, Mas. Kita nggak mangkal. Ya, nah ini yang penting nih. Gimana caranya kalau mau reservasi nih? Jadi tinggal hubungi admin. Di mana? Medsosnya apa nih? Kalau medsos ada 2, itu ada Sudut Klasik Jogja, nanti Instagramnya Sudut Klasik Jogja, sama FH Potret.
FH Potret. Atau FH Trip. Oke. Nah, itu nanti bisa dicek di Instagram. Nanti kalau mau penasaran nih pengen nyoba, langsung aja di chat ya di situ. Nanti ada nomor telepon juga yang bisa dihubungi. Nanti bisa langsung ke adminnya. Artinya ini by order ya? By order. Karena bagi kami banyak hal yang dipikirkan di saat kita nongkrong ya. Selain internal kita masalah operasional, yang kedua kita nggak mau adanya gesekan. Karena kan di lokasi kita nongkrong itu, bukan nongkrong ya, di lokasi meeting point itu ada skuter, ada becak. Harapannya kita di saat kita di sana itu nggak ganggu mereka, bahwa kita ke situ tuh udah tinggal nunggu tamu nih, udah bawa, nggak yang nawar-nawar gitu nggak. Jadi kita bayar reservasi aja, biar semua lebih aman. Jadi meeting point harus di situ, ataukah ada layanan mungkin jemput ke hotel misalnya nih? Kalau selama ini sih kita masih di situ, meeting point di situ ya, karena itu nanti kalau jemput hotel mempengaruhi rute sih. Hubungannya, jadi kita tidak memungkinkan. Misalkan kalau dari 101 gitu mungkin nggak masalah ya. Sekitar jalan apa itu Mangkubumi. Itu nggak masalah. Cuman kalau sudah dari Malioboro kita jemput kan jadi kacau nih rute kita ini. Makanya kita selama ini masih tetap meeting point di Tugu Jogja. Seperti itu. Range dong. Apa Mas? Harga? Yoi, itu yang penting tuh. Nggak mahal sih ya Mas ya. Dari awal kita bikin project ini tuh memang kita pengennya tuh intinya tamu masuk aja deh. Kamu ngerasain Jogja malam hari, romantisnya kayak apa, romantisnya kayak apa ya kan. Terus yang pasti nggak panas loh. Kamu jalan pakai safari di Jogja malam hari tuh nggak panas kan, enak banget gitu loh. Lebih syahdu. Jadi kita harganya pun nggak yang mahal. Kita dari mulai 450.000 sampai 700.000. Itu range-nya dari situ. Nah, ini karena memang ada perubahan harga BBM ya, mungkin kita akan evaluasi, tapi nggak jangka dekat inilah. Kita akan muat berapa orang? Kalau untuk sekali trip tuh? Kalau dewasa maksimal 4. Maksimal 4. Kita berarti juga, berlima sama driver. Iya. Berlima sama driver. Kita juga memikirkan Mas, regulasi ya, mungkin aturan. Dan yang pasti sebelum kita jalan itu ada kita briefing dulu, itu ada edukasi yang kita sampaikan bahwa nggak boleh gini karena apa aja nih yang pasti do and don't gitu. Yang pasti di saat kita jalan sebisa mungkin anggota tubuh itu nggak boleh keluar mobil. Itu yang pasti. Ya, karena itu sangat beresiko. Lalu yang kedua dilarang Mas. Jadi kalau kadang kan euforia di atas mobil itu beda ya. Ada yang terus berdiri gitu. Itu mungkin di beberapa titik boleh, atau pas berhenti berfoto itu nggak masalah. Cuma pas jalan kita hindari lah. Jangan lah ya, bahaya lah ya. Naik gitu misalnya gitu ya. Iya, jadi kita hindari itu dengan informasi di awal biar semuanya lebih baik. Berarti kondisi jalan nih kap terbuka. Iya kan? Kap terbuka. Udah keliling sampai waktunya berapa sih rata-rata? Kurang lebih 1 jam sih. Untuk yang short, medium tuh hampir sama. Oh gitu. Jadi tergantung macet juga ya. Kondisi lalu lintas yang pertama, yang kedua tergantung, kita kan nggak ada batasan foto nih. FH Potret ini luar biasa. Gitu. Jadi dari awal memang mereka nggak, Mas ini kalau short sekian foto, medium enggak. Jadi kalau si klien ini kebetulan seneng foto, mau berapapun kita kasih gitu loh. Oh gitu. Nah, semakin unlimited, semakin banyak ya semakin lama. Tapi kalau misalkan kita ada tumpukan nih, ada jadwal selanjutnya, memang kita akhirnya agak pepet-pepet nih. Iya. Tapi rata-rata pasti satu klien tuh bisa di atas 50 foto sih. Ya, 50? Di atas 50 frame? Ya. Untuk sekali trip itu ya? Ya. Dapatnya langsung 50 ya. frame. Gitu. Berarti ini start habis maghrib lah ya? Habis setelah Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Kita minimal jam 9, Mas. Oh gitu. Karena kan aturan Jogja itu kan jam 9 malam itu kan baru dibuka ya Jalan Malioboro. Oh iya. Ini terkait karena penutupan Jalan Malioboro. Dan yang kedua sih kita menghindari lalu lintas yang padat sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan, Mas ada anak kecil ini bisa nggak? Banyak loh ya orang tua yang bawa anak-anaknya, bahkan masih usia 2 tahun itu happy aja, nggak ada masalah. Cuman ya memang kita pasti informasikan bawa jaket ya dan lain-lain, jadi lebih
lebih aman lah. Lebih aman lah ya, lebih proper nggak Ya, kedinginan ntar kalau lah ya. pas berhenti berfoto dilepas, monggo kan Iya, gitu kan. iya, Cuman iya. pas di jalannya tuh paling tidak aman si anak ini. Berarti start paling cepat jam 9. Paling cepat biasanya jam sih 7:30 baru jalan sih. Oke. Terus nanti trip paling akhir bisa sampai jam berapa? Kita pernah waktu itu orderan keberapa ya Mas? Awal-awal kita jalan itu orderan kalau nggak kedua ketiga, dia ambil long trip nih. Dia ambil long trip itu jam 1:30 kita baru selesai Mas. 1:30? 1:30 pagi tuh. Karena memang jadi di hari yang sama ini udah yang pertama udah ambil medium, yang kedua dia ambil long. Oke. Dan aku bilang gini, saya bilang waktu itu, Mbak, ini kalau besok gimana? Karena nanti terlalu malam loh. Ah, udah biasa Mas. Kehidupan di Jakarta juga. orang Ya Jakarta. sudah, gitu kan Oke, kita oke. ya kita gas aja waktu itu. Eva Potret, Habib waktu itu yang pegang masih Habib sendiri. Udah Mas gas aja. Oke, gas sampai 1:30 kita baru selesai. Dan dengan sepinya suasana Jogja yang Malah enak ya. semakin romantis. Berarti ini prinsipnya bisa jalan di hari apapun ya? Atau Sebenarnya nggak ada yang nggak jalan off Enggak di sih. saat itu enggak ya? Kita everyday ya, everyday. Tapi sih sebenarnya kita sarankan jangan Sabtu, jangan malam Minggu sebenarnya. Iya, Cuman iya, kan iya. rata-rata kalau orang liburannya hari itu. wisatawan tuh kan nyari waktu pasti itu kan Mas kita bisa ya sudah. Tapi konsekuensinya kalau khusus hari Jumat dan Sabtu tuh biasanya kita start jam 10. Oh, karena menunggu lalu lintas lumayan Betul. sepi ya. Kalau Sabtu Mas luar biasa Iya, padatnya. iya, iya. Jadi di saat kita mau berhenti berfoto tuh yang kadang-kadang kita sebenarnya gini, yang kita pikirkan tuh malah mereka lalu lintas Iya, yang lain. iya, Jadi kita iya. nggak mau merugikan Iya, betul. masyarakat gitu loh. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini akhirnya muncul cacian lah apa itu Iya, kita iya, iya. sebisa mungkin menghindari itulah. Karena ya ini fasilitas publik gitu loh maksudnya. Betul. Kita nggak ada ikatan apa-apa, Iya, kita iya, jalan. Gitu aja sih Mas. Siap-siap Mas Bagas dan Mas Andre. Makasih sekali lagi waktunya buat ngobrol-ngobrolnya bersama si Safari ini. Siap. Ya kan? Sukses selalu ke depannya. Amin, 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 amin. Terus nanti kita cantumin beberapa footage Oke. kegiatan Boleh, boleh, boleh. ketika trip itu seperti apa. Pasti akan keren lagi gitu. Siap, siap. Begitu Mas ya. Oke. Thank you. Sama-sama. Sukses selalu. Yuk, thank you, thank you.